Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berhati-hatilah. Inilah seseorang yang masuk neraka karena wudhunya. Salah satu amalan yang sering kita lakukan yaitu berwudhu. Amalan ini mudah namun sangat besar pahalanya. Namun meski begitu, ternyata ada seorang wanita yang sering berwudhu, bahkan ia menjadikan wudhunya sebagai rutinitas sehari-harinya. Namun wanita tersebut justru malah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kesalahan apa yang sudah dilakukan perempuan tersebut? Dan bukankah wudhu itu bisa menghapus dosa manusia? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kekuatan air wudhu memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketika seseorang berwudhu, maka tak hanya wajah kita saja yang dibersihkan. Namun Rasulullah SAW menyebutkan bahwa air wudhu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan hal ini sudah tercantum dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, apabila seorang muslim berwudhu, ketika ia membasuh mukanya, maka akan keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh matanya bersama tetesan air yang terakhir. Dan ketika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Lalu ketika ia membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir, sehingga ia bersih dari semua dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa hal itu bisa didapatkan apabila wudhu yang ia lakukan harus mencapai dua hal, yaitu wudhu lahir dan juga wudhu batin. Dan ketika kita berwudhu, maka kita harus dalam keadaan sadar, yaitu harus tahu apa yang kita lakukan, dan sadar bahwa wudhu adalah proses penyucian diri, dan wudhu juga merupakan sebuah proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kita berkumur-kumur, maka ritual bersuci tersebut bukannya hanya membersihkan lahirnya saja, namun juga diniatkan agar bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita ucapkan melalui lisan, seperti misalnya dosa berbohong, menceritakan keburukan orang lain. Maka dari itu, setiap umat muslim yang berwudhu maka dianjurkan untuk sadar jiwa dan hati bahwa air wudhu yang kita pakai tersebut bukan hanya bisa membersihkan najisnya saja, namun juga membersihkan hadas kita, yaitu dengan menggugurkan dosa-dosa kita. Namun di balik keistimewaan berwudhu yang begitu dahsyat, ternyata ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang sudah berumur, dan bahkan ia sangat memprioritaskan air wudhunya, namun malah ia berakhir celaka dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kisah seorang wanita ini termasuk dalam kitab Minahus Saniyah, dan di dalam kitab tersebut diceritakan tentang dua orang manusia yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Yang satu merupakan seorang pria yang sangat kaya, dan yang satunya merupakan perempuan miskin. Kehidupan mereka pun dijalani dengan ritme yang sangat berbeda. Sang pria dengan pekerjaannya dan hidupnya dihabiskan dengan terus fokus mengejar duniawi saja. Sementara perempuan yang miskin tadi, ia hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah, baik pagi, siang, dan malam. Ia benar-benar memfokuskan dirinya untuk ibadah, sehingga si pria tadi akhirnya bisa mencapai kondisi finansial yang sangat baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa dikatakan ia sangat mapan, namun ia tidak serakah.
Istri dan anak-anaknya juga ikut merasakannya. Bahkan dengan penuh keikhlasan, pria ini membagikan jatah uang bulanannya kepada sang istri dan mengalokasikannya untuk pendidikan anak-anaknya. Berbeda dengan nasib si perempuan yang tadi, saking miskinnya sampai ia tidak memiliki harta apapun di rumahnya. Namun meski begitu, bagi perempuan yang taat tersebut, baginya air wudhu menjadi harta yang paling berharga. Meskipun kehidupannya sangat pas-pasan sekali, namun baginya kesucian ibadah seseorang merupakan kunci agar ibadah kita diterima. Bahkan ia juga beranggapan bahwa balasan ibadah yang khusyuk dan sempurna, namun dengan air wudhu yang suci dan sempurna, maka itu lebih agung jika dibandingkan dengan sekedar kekayaan di dunia ini. Kemudian pada suatu ketika, ada seseorang yang mengambil air wudhunya. Setelah melihat kondisi tersebut, perempuan tersebut berbisik dalam hatinya, "Kalau saja air itu habis, nanti aku wudhu pakai apa? Jikalau aku ingin mengerjakan sholat malam." Saking ia ingin beribadah di malam hari, perempuan tersebut pun kian khawatir karena tidak ada lagi sisa air di bejananya. Menurut kalian, jika kedua orang ini meninggal, bagaimanakah nasib kedua orang tersebut? Apakah si pria akan dimasukkan ke dalam neraka karena hanya mengejar dunianya, atau perempuan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu apa penyebabnya? Ternyata pria tersebut ditempatkan di surga dan mendapat kemuliaan dari Allah karena sikap zuhudnya dari duniawinya. Zuhud merupakan perasaan takut terlalu cinta terhadap dunia dan kemewahan duniawi. Justru ia hanya mengharap kebahagiaan akhirat saja. Meskipun ia banyak harta, tapi ia tidak foya-foya. Harta tersebut dimanfaatkan untuk menghidupi keluarganya. Sayangnya, pemandangan hidup seperti ini tidaklah dimiliki oleh perempuan tadi. Sudah ia kekurangan harta, namun ia juga pelit untuk berbagi air wudhu dan enggan merelakan orang lain berwudhu dengan airnya, meski alasan tersebut untuk beribadah. Menurut Syekh Abdul Wahab mengatakan bahwa zuhud memang meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi. Namun bukan berarti ia mengosongkan tangan dari harta sama sekali, karena harta bisa dijadikan kebutuhan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perempuan yang tadi, ia benar-benar tidak bekerja dan hanya mengandalkan ibadahnya saja. Padahal alangkah lebih baiknya jika ia juga memiliki hal lainnya yang bisa dibagikan, karena membantu orang lain pun itu termasuk ibadah. Kesimpulannya, kehidupan orang miskin tidak selamanya zuhud dan orang kaya pun tidak selamanya gila harta. Hal ini pun dijelaskan oleh Imam Ahmad yang pernah ditanya oleh seseorang, jikalau ada seseorang yang memiliki 1000 dinar atau setara dengan 50 juta, apakah orang tersebut bisa dikatakan zuhud? Imam Ahmad menjawab, "Iya, bisa saja, asalkan orang tersebut tidak terlalu bangga dengan bertambahnya harta dan tidak terlalu sedih jika hartanya berkurang." Jadi, untuk menjadi orang yang zuhud itu tidak harus miskin terlebih dahulu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.